Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pengantar sistem kontrol. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas respon sistem dan implementasi sistem kontrol dalam biosistem. Outline pada perkuliahan kali ini kita akan membahas respon sistem, kemudian ada software pembelajaran sistem kontrol, dan juga implementasi sistem kontrol. Yang pertama, di respon sistem, konsep utama dari respon sistem itu kita melihat sistem merespon suatu kejadian secara bertahap. Jadi dari sistem dia akan mengeluarkan sebuah respon mulai dari starting, dari recognition of type of event sampai dengan dokumentasi akhir, documentation and web. Jadi dalam respon sistem, yang pertama kita membahas pengenalan atau recognition, di mana dia mengidentifikasi jenis kejadian atau perubahannya terjadi pada lingkungan atau inputnya. Yang paling kiri input, proses, dan juga output. Yang paling kiri pengenalan itu di inputannya. Kemudian yang kedua akan ada emergency system activation atau aktivitas sistem darurat, di mana dia konsepnya mengaktifkan mekanisme respon secepat mungkin, darurat mungkin. Kemudian yang ketiga ada pengawasan, ada surveillance, di mana dia melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap situasi untuk mengumpulkan data. Kemudian yang keempat ada perencanaan strategi dan taktik. Dia menentukan strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian yang langkah yang kelima ada outline entry task and action. Jadi dia melakukan penentuan tugas dan tindakan awal, di mana dia merinci tugas dan tindakan spesifik yang harus dilakukan. Kemudian ada navigasi dan penyesuaian. Sistem akan melakukan respon penyesuaian berdasarkan hasil implementasi awal agar tetap berada di jalur yang diinginkan. Nah, itu gunanya feedback, teman-teman. Ketika ini ya kita bahas sistem closed loop atau membahas sistem kontrol, ketika dia ada feedbacknya, itu dia akan melakukan penyesuaian ulang. Kemudian yang terakhir ada documentation wrap up, jadi dia dokumentasi dan penyelesaian di mana sistem mencatat seluruh proses yang telah terjadi untuk evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Jadi dia sistemnya siklus terus-menerus memutar sampai dia didapatkan sistem yang bagus, sistem yang kompatibel, dan dia sistem yang robust. Kemudian dari respon sistem atau tanggapan sistem, pengertiannya adalah perubahan perilaku output terhadap perubahan sinyal input, di mana respon sistem berupa kurva. Biasanya kita gunakan kurva untuk modeling, untuk melihat bagaimana responsnya. Misal kita kasih dia masukkan inputnya, dia akan outputnya seperti apa. Nah, itu kita bisa memodelkan respon sistemnya seperti apa. Oleh karena itu, respon sistem berupa kurva ini akan menjadi dasar untuk menganalisa karakteristik sistem selain menggunakan persamaan atau model matematikanya. Jadi kalau kemarin kita gunakan transformasi Laplace, salah satu contohnya transformasi Laplace, kita punya persamaan Qt sama dengan Q0 E pangkat minus AT, tambah I0 per A dikali 1 minus E pangkat minus AT, dengan asumsi Q0-nya 10 liter, I0-nya 5 liter per sekon, dan juga A-nya 0,2, dia akan memiliki kurva atau grafik pemodelan seperti bagian gambar kanan ke bawah. Jadi respon sistem dari model transformasi Laplace bisa disimulasikan, kemudian kita akan bisa melihat bentuk kurva respon sistem dapat dilihat setelah mendapatkan sinyal input. Jadi kita masukkan nilai, kalau ini Qt berarti kita masukkan nilai T-nya, waktunya, nanti kita bisa dapatkan Q-nya. Kemudian dari karakteristik sistem, kita bisa mengetahui dengan adanya sinyal tes, di mana terdapat 3 tipe sinyal tes untuk menganalisis sistem dari bentuk kurva responsnya. Yang pertama ada impulse signal atau sinyal kejut sesaat. Jadi
ketika kita buat grafik, kita simulasikan dalam grafik atau kurva, jadi tiba-tiba ada lompatan yang signifikan tapi hanya sesaat, habis itu normal lagi, kemudian ada lonjakan lagi secara tiba-tiba. Nah, itu impuls signal. Yang kedua ada step signal, dia sinyal input tetap DC secara mendadak, jadi dia dari nol itu langsung ke sinyalnya berapa, nilainya berapa, habis itu terus menerus tetap di sinyal DC tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada RAM signal, sinyal berubah mendadak, jadi dia bisa berubah tiba-tiba sinus atau bisa berubah tiba-tiba cosinus. Ada dua skenario ini. Kemudian sama seperti kita melakukan praktikum, berapa software yang kita gunakan, di mana ada MATLAB Simulink. Contoh lain selain MATLAB Simulink ada LabVIEW, Scilab, dan juga ada Control System Toolbox, di mana dia bisa mempermudah pembelajaran serta perancangan sistem kontrol, di mana pengguna dapat merancang sistem hanya dengan memasukkan simbol dan parameter tertentu. Misal di Simulink kita hanya masukkan simbol-simbol, misal PID, kontrol PID gimana simbolnya, kemudian inputannya gimana simbolnya, dan lain sebagainya. Ini contoh dari MATLAB Simulink dan juga LabVIEW. Jadi konsepnya sama, kita memasukkan simbol-simbol kemudian nanti disesuaikan sama rancangan sistem kontrol kita, baru kita simulasikan. Kemudian perangkat lunak ini membantu visualisasi dan analisis sistem kontrol tanpa perlu perhitungan manual yang kompleks. Kalau kita kemarin gunakan transformasi Laplace, itu hitungan yang kompleks, sampai dia dapatkan persamaan, sampai kemudian kita masukkan inputannya manual. Kalau kita gunakan Simulink atau software yang lain, kita bisa lebih mudah tanpa ribet menurunkan atau mengintegralkan sebuah rumus. Kemudian bahasan terakhir kita akan membahas implementasi sistem kontrol dalam biosistem. Contoh pertama ada pengendalian ketinggian cairan dengan katop elektromagnetik. Ini ada di buku referensi, jadi silakan dibaca bukunya. Sistem kontrol ini mengatur ketinggian cairan dalam tangki menggunakan katop elektromagnetik, di mana katop bekerja dalam mode dua posisi on dan juga off. Segala cairan bernilai konstan atau nol. Jadi kan ada dua kemungkinan saja. Si katupnya membuka posisi on atau menutup posisi off. Jadi akan ada dua skenario ini saja. Satu untuk posisi on, nol untuk posisi off. Jadi dia hanya cek, 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 cek. Nah, itu kelemahan dari sistem kontrol dengan dua posisi atau on off saja. Di mana karakteristik respon ketinggian cairan berisolasi antara dua batas karena katup hanya membuka atau menutup. Jadi dia tidak bisa mengontrol bukaannya, misal berapa persen, jangan membuka penuh atau membuka sebagian, itu tidak bisa, hanya on dan juga off saja. Menurut respon sistemnya mengikuti dua kurva eksponensial, yaitu kurva pengisian dan kurva pengosongan. Jadi dia hanya akan ada dua kurva. Kemudian pengaruh diferensial gap. Jadi dia antara ini ya, mengurangi diferensial gap-nya, bagian gambar kiri bawah, di mana mengurangi diferensial gap dapat memperkecil oscilasi ketinggian cairan, tapi juga meningkatkan frekuensi saklar on-off yang dapat memperpendek umur komponen. Jadi ketika kita gunakan diferensial gap itu batas atas, batas bawah sebuah cairan, misal kita ngisi tandon, kemudian tandonnya kita kasih batas atasnya misal 5 liter, batas bawahnya 4,9 liter. Yang bisa jadi dia hanya cetak nyala mati gara-gara hanya mengikuti batas atas batas bawah yang terlalu kecil tadi. Makanya dia bisa memperpendek umur komponen dari katop elektromagnetik ini. Oleh karena itu pemilihannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara akurasi kontrol dan daya tahan komponen. Oleh karena itu tidak semua katup elektromagnetik hanya on off, tapi juga sekarang banyak dikembangkan solenoid valve. Jadi dia bisa membuka sebagian, membuka penuh, atau membuka sesuai dengan
keinginan kita, berapa banyak katup akan membuka atau kerannya akan membuka. Jadi kita bisa memaksimalkan komponen biar tidak mudah rusak. Kemudian yang kedua ada sistem kendali cahaya berbasis sinusoidal piecewise, ada Plan Factory. Jadi ini penelitian ini teman-teman. Ketika kita melihat Plan Factory, biasanya kan lampu hanya menyala di misal jam 6 atau jam 7 pagi, kemudian mati di jam 6 malam, hanya seperti itu. Jadi dia konstan, terus waktu nyala kan tiba-tiba langsung terang, habis itu terus-menerus terangnya sama terus sampai jam 6. Tapi kalau kita lihat cahaya matahari kan tidak seperti itu. Akan ada mendung, kemudian nanti tiba-tiba hujan. Tidak selalu cahaya matahari akan terang terus-menerus. Makanya kita perlu mensimulasikan gimana sih. Kan konsep dari Planetary adalah merefleksikan dari kondisi luar, dari kondisi tanaman yang ada di luar dengan cahaya matahari. Kemudian kita masukkan dalam ruangan, kita kontrol cahayanya biar bisa sama dengan cahaya matahari. Oleh karena itu, ini sinusoidal visualize ini digunakan untuk memberikan dia tiba-tiba nyala terang, kemudian bisa bisa redup, bisa mati, kemudian nyala lagi terang. Seperti itu, terus-menerus sampai dia didapatkan replikasi atau representasi dari cahaya matahari yang ada kita gunakan di Plan Factory. Umumnya ya yang di Plan Factory bersifat konstan. Tadi dia langsung nyala jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya, terus-menerus seperti itu terangnya. Namun terdapat pola pencahayaan yang dikembangkan untuk mengikuti penyaranan alami guna mengoptimalkan hasil panen seperti pola sinusoidal dan fluktuatif. Jadi kita bisa mensimulasikan dengan transformasi Laplace dengan persamaan YT sama dengan A sin omega T atau A sin PFT. Itu kita bisa mensimulasikan bagaimana si sinusoidal ini bisa mempengaruhi naik atau turun si cahaya di dalam Plan Factory. Untuk skenario-nya, dia gunakan ESP32 sebagai pengontrol utama, kemudian diagram bloknya sama ya, dia close loop, amplifier, aktuator, plan, kemudian ada sensor untuk mengecek cahaya dari lampunya, kemudian untuk tanamannya di bawahnya sama dengan ini pakai pakcoy. Sistem bekerja secara otomatis mengikuti input waktu sebagai bentuk pendekatan visual sinusoidal. Jadi dari simulasi dia didapatkan gelombang sinusoidal, kemudian kita implementasikan di Plan Factory dan memang benar didapatkan gelombang sinusoidal. Itu sistem kendali cahaya berbasis sinusoidal visualize pada Plan Factory. Kemudian ini studi kasus teman-teman, silahkan nanti dipelajari, silahkan dibuat coret-coretan, silahkan dipikirkan, direnungkan. Sebagai mahasiswa teknik pertanian dan biosistem, Anda diminta mengidentifikasi dan menganalisis perancangan sebuah smart greenhouse. Sebutkan dan jelaskan bagaimana implementasi sistem kontrol dalam membangun sebuah smart greenhouse. Jadi ini tugas, silahkan dipikirkan, silahkan dikerjakan studi kasus ini. Studi kasusnya greenhouse tropis, bagaimana kita membangun smart greenhouse, bagaimana sistem kontrol dapat diimplementasikan di sebuah smart greenhouse. Itu mungkin untuk perkuliahan pada pertemuan kali ini. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.